Kutas, kupas tuntas, mantap. Yuk bergabung di Adikep Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, saya lanjutkan. Ya, ini untuk praktek mandiri bidan. Bidan yang menyelenggarakan praktek mandiri atau sekarang disingkat PMB. Jadi bukan BPM loh ya sekarang. Sudah 2020 ini sudah PMB, praktek mandiri bidan. Harus memenuhi persyaratan kalau mau buka praktek mandiri. Selain ketentuan persyaratan untuk memperoleh SIPB tadi. Lah persyaratan itu apa? Contohnya persyaratan lokasi. Lokasi tempat praktek itu yang bisa dilalui gang sempit, masuk lorong. Bangunan ini harus dengan rumah, tidak boleh dengan prasarana lain. Ada itu nanti ketentuannya setelah ini. Peralatan obat, bahan habis pakai, praktek mandiri bidan juga harus melaksanakan ini bidan-bidan mandiri ini ya. Kemudian persyaratan lokasi harus berada pada lokasi yang mudah untuk akses rujukan dan memperhatikan aspek kesehatan lingkungan. Nggak boleh tempat praktek jorok gitu ya, padahal kita PHBS. Ya. Mengajarkan untuk pola hidup bersih dan sehat. Jadi tempat praktek bidan itu ya cerminan, karena itu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan. Persyaratan bangunan itu ruang dalam bangunan praktek mandiri terdiri dari ada ruang tunggu, ada ruang periksa, ruang bersalin, ruang nifas, kamar mandi dan WC, ya, dan ruang lain sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau sudah yang bidan-bidan yang prakteknya betul-betul bagus, itu ada apoteknya, ada kantinnya, ada minimarketnya, nggak apa-apa. Mungkin juga ada praktek bersama dengan spesialis anak, dengan dokter objin, mungkin dengan psikolog, boleh mengembangkan ke sana. Ya. Persyaratan prasarana praktek mandiri bidan paling sedikit memiliki sistem air bersihnya harus ada, sistem kelistrikan atau pencahayaan yang cukup, ventilasi sirkulasi udara yang baik, dan prasarana lain sesuai kebutuhan. Nah ini biasanya kendalanya di daerah-daerah pelosok, daerah terpencil. Di situ sudah dibangunkan tempat untuk pelayanan kesehatan untuk bidan desa. Airnya enggak ada, kadang sehari keluar sehari enggak. Bagaimana untuk PI ya, pencegahan infeksi kalau airnya enggak ada. Kemudian juga listriknya satu hari ada, satu hari enggak ada. Bagaimana kalau ada tindakan-tindakan gawat darurat? Ini apa ya istilahnya, peran pemerintah daerah atau peran pemerintah sangat besar sekali. Persyaratan peralatan dalam praktek mandiri bidan harus dalam keadaan terpelihara dan berfungsi baik untuk penyelenggaraan pelayanan. Makanya di situ yang namanya alat-alat, contohnya tensimeter, ini harus ditera, ini rutin ditera supaya akurasi hasilnya bagus. Jangan karena alatnya yang error ya, itu coba itu berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk ngedrop alat-alat di puskesmas, di bidan desa, tapi setelah itu kualitas alatnya nggak bagus, pemeliharaannya nggak bagus, malah ke pasien akhirnya hasilnya nggak bagus. Untuk itu semua harus terstandar itu alat yang digunakan. Kemudian
persyaratan obat dan bahan habis pakai. Ya. Untuk pelayanan antenatal itu ibu hamil kan ada obat-obatan habis pakai, persalinan juga ada obat-obatan, penata laksanaan bayi baru lahir, nifas, KB, kemudian penanganan awal gawat darurat. Jadi obat yang disimpan oleh bidan itu harus ada alasan sesuai dengan kewenangan dan Permenkes yang ada. Obat dan bahan habis pakai hanya diperoleh dari apotik melalui surat pesanan kebutuhan obat dan bahan habis pakai. Bidan yang melakukan praktek mandiri harus melakukan pendokumentasian surat pesanan kebutuhan obat dan habis pakai, bahan habis pakai, melakukan pengelolaan obat dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Makanya saudara di sini juga diajari farmakologi. Bagaimana penggunaan obat, manfaatnya apa, cara nyimpannya bagaimana. Contohnya aja oksitosin. Ya. Oksitosin ini disimpan di mana? Supaya ini apa ya istilahnya ini bisa berfungsi dengan baik untuk kemanfaatannya. Kalau nanti kena sinar matahari bagaimana? Itu supaya tidak rusak. Ini bidan harus paham. Ya. Nah ini dalam praktek mandiri tadi harus memasang papan nama pada bagian atau ruang yang mudah dibaca, jelas. Itu ukurannya ada itu ya 60 kali 90. Dasar papan nama berwarna putih dan tulisan berwarna hitam. Paling sedikit memuat nama bidan, nomor STR, nomor SIPB dan waktu pelayanan. Seperti contoh di depan, coba lihat. Dan di situ tidak boleh ada label apa ya istilahnya? Reklame. Jadi logonya hanya logo IBI. Kalau bidan delima ya ada logo bidan delima. Tidak ada logo yang lain. Sponsor-sponsor tidak boleh dipasang di sini. Oke. Kemudian praktek mandiri bidan tidak memerlukan izin penyelenggaraan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan karena di situ sudah merupakan fasilitas. Izin penyelenggaraan praktek mandiri bidan melekat pada SIPB yang bersangkutan. Ya, SIPB yang bersangkutan itu. Nama bidan siapa? Dan itu untuk tempat tidak boleh 2 tempat di jalan A namai bidan ini, di jalan B sama, tidak boleh. Bidan dalam menyelenggarakan praktek mandiri dapat dibantu oleh tenaga kesehatan lain. Ya, baik itu bidan sesama bidan, ya, asisten gitu, atau non kesehatan. Dan ini juga harus memiliki izin juga praktek sesuai peraturan. Bidan yang bersangkutan bila seorang bidan ini berhalangan, contohnya melaksanakan praktek kebidanan, ini dapat menunjuk bidan pengganti. Contohnya kalau mau hajian, ya itu kan 1 bulan full, bahkan lebih. Nah itu boleh, ya. Di praktek itu ada bidan lain. Ya, tapi harus melaporkan ke puskesmas setempat bahwa selama 1 bulan haji ini digantikan oleh bidan siapa gitu. Dan bidan yang menggantikan itu untuk SIPB-nya tidak harus sesuai yang digantikan itu. Jadi boleh yang punyanya praktek di tempat misalnya puskesmas gitu boleh. Jadi tidak harus 1 bulan ganti terus ngurus izin praktek di tempat praktek yang digantikan, tidak. Bidan pengganti yang dimaksud harus memiliki SIPB dan tidak harus SIPB itu di tempat tersebut. Itu yang untuk bidan pengganti bila yang bersangkutan itu pergi haji atau pergi meninggalkan tempat ini atau cuti besar gitu ya. Dalam rangka melaksanakan praktek kebidanan,
praktek mandiri bidan dapat melakukan pemeriksaan laboratorium sederhana. Jadi di BPM itu misalkan boleh menerima misalnya cek golongan darah, cek HB, cek reduksi albumin yang sederhana itu boleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.